Sebenarnya kalau bicara ke arah situ, saya ini hanya memiliki tugas untuk memberikan pertolongan atau membantu. Nyai Roro Kidul, atau lebih dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan, adalah salah satu mitos yang berakar kuat di kalangan masyarakat di Pulau Jawa. Ia dipercayai sebagai penguasa alam gaib dan makhluk halus yang menghuni pantai selatan. Nyai Roro Kidul selalu digambarkan sebagai wanita cantik dengan pakaian hijau dan selendang kuning yang anggun. Bagi masyarakat Jawa, Nyai Roro Kidul adalah penguasa Laut Selatan yang memiliki kekuatan gaib. Legenda ini mencapai zaman Mataram hingga saat ini, tetap menjadi bagian penting dalam budaya Jawa. Namun, asal-usulnya masih menjadi misteri yang diperdebatkan. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan terkait dengan asal-usul Nyai Roro Kidul. Dari versi pertama, yakni sosoknya merupakan keturunan Raja Galuh. Salah satu teori mengisahkan bahwa Nyai Roro Kidul adalah keturunan Raja Galuh. Legenda ini bermula saat Ratu Ayu dari Galuh melahirkan seorang bayi perempuan yang mampu berbicara. Bayi ini mengeklaim sebagai penguasa alam gaib di Jawa yang akan tinggal di Laut Selatan. Sang Ratu Pantai Selatan akhirnya jatuh cinta pada Panembahan Senopati yang memerintah Mataram Islam, dan mereka menikah. Sehingga Nyai Roro Kidul adalah keturunan Raja Galuh. Versi kedua menyebutkan bahwa sosok Nyai Roro Kidul merupakan keturunan dari Ratu Bilqis. Teori lain menyatakan bahwa Nyai Roro Kidul adalah anak dari Ratu Bilqis yang pernah menjadi bawahan dari Nabi Sulaiman. Anak ini diberi nama Aurora dan dibuang ke tanah Jawa. Di sana ia menjadi penguasa yang kuat dan tinggal di Laut Selatan. Kekuatan dan pengaruhnya menjadikannya menjadi Nyai Roro Kidul. Sebenarnya kalau bicara ke arah situ, saya ini hanya memiliki tugas untuk memberikan pertolongan atau membantu. Versi ketiga menyebutkan bahwa Nyai Roro Kidul merupakan keturunan dari Raja Pajajaran. Ada juga pendapat bahwa Nyai Roro Kidul merupakan keturunan Raja Pajajaran yang dikenal nama sebagai Dewi Kadita. Cerita ini mencatat bahwa Dewi Kadita memiliki kulit bersisik atau terkena ilmu hitam yang menjadikannya sering digambarkan sebagai putri duyung atau ular naga. Karena malu dengan kondisinya, Dewi Kadita menjeburkan diri ke Laut Selatan, di mana kecantikannya kembali muncul, tetapi dia tetap tinggal di sana. Meskipun beragam teori tentang asal-usul Nyai Roro Kidul, satu hal yang pasti adalah bahwa legenda ini
tetap mempengaruhi budaya dan keyakinan masyarakat pesisir pantai selatan Jawa. Mereka percaya bahwa Nyai Roro Kidul mengambil orang yang meninggal di laut dan ada larangan memakai baju hijau di area pantai selatan sebagai tanda penghormatan terhadap sang ratu pantai selatan yang misterius ini. Disebutkan Ratu Pantai Selatan atau Nyai Roro Kidul merupakan salah satu tokoh legendaris dalam mitologi Jawa. Konon, ia adalah ratu dari kerajaan bawah laut yang memerintah wilayah selatan Pulau Jawa yang meliputi pantai selatan Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Legenda mengenai Ratu Pantai Selatan telah menjadi bagian dari kebudayaan Jawa sejak ratusan tahun yang lalu. Kisah tentangnya berasal dari berbagai sumber, termasuk cerita rakyat, teks-teks klasik seperti Serat Centini, dan catatan sejarah. Menurut legenda, Nyai Roro Kidul adalah putri dari seorang raja kerajaan pantai selatan yang sangat kuat dan disegani. Ia sangat cantik dan memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Namun suatu hari, ia jatuh cinta pada seorang manusia yang berada di pantai. Sang manusia merupakan seorang raja dari kerajaan darat yang tidak disebutkan namanya. Sayangnya, cinta Nyai Roro Kidul kepada manusia tersebut berakhir cukup tragis. Sang manusia meninggal dunia di laut dan jenazahnya tidak pernah ditemukan. Nyai Roro Kidul merasa sangat sedih dan marah karena cintanya tidak terbalas. Ia pun memutuskan untuk meminta kepada Sang Hyang Widi, dewa tertinggi dalam agama Hindu, untuk memberikan kekuatan supranatural kepadanya agar ia menjadi bagian dari ratu semua makhluk hidup yang ada di lautan. Sejak saat itulah Nyai Roro Kidul dianggap sebagai salah satu dewi pelindung di Jawa, terutama di pantai selatan. Ia dianggap memiliki kekuatan magis yang luar biasa dan dapat memberikan keberuntungan, kekuatan, dan kekuatan spiritual kepada siapa saja yang memiliki keyakinan kuat padanya. Konon, Nyai Ratu Kidul sering kali muncul dalam mimpi seseorang dan memberikan petunjuk atau nasihat untuk menyelesaikan masalah. Legenda tentang Nyai Roro Kidul juga berkaitan dengan kepercayaan tentang pantangan pantai selatan. Menurut kepercayaan tersebut, setiap orang yang mengenakan pakaian berwarna hijau ke pantai selatan Jawa dapat menjadi korban Ratu Pantai Selatan dan akan diculik ke dalam laut. Oleh karena itu, orang-orang yang tinggal di wilayah pantai selatan Jawa memakai pakaian berwarna merah atau warna lain kecuali hijau ketika mereka sedang bepergian ke pantai. Seiring waktu, kepercayaan dan cerita tentang Nyai Roro Kidul semakin tersebar luas di masyarakat Jawa. Bahkan hingga saat ini, kepercayaan dan cerita tentang Ratu Pantai Selatan masih sangat kuat di Jawa Tengah,
Yogyakarta, dan Jawa Timur. Ada banyak tempat-tempat suci dan kuil yang didedikasikan untuknya secara ritual dan upacara yang diadakan untuk memohon perlindungan, keberuntungan, dan kekuatan dari Ratu Pantai Selatan. Sebenarnya kalau bicara ke arah situ, saya ini hanya memiliki tugas untuk memberikan pertolongan atau membantu. Cerita yang berkembang di masyarakat bahwa Pantai Selatan erat kaitannya dengan Pantai Parangtritis Yogyakarta yang merupakan salah satu destinasi wisata andalan dari Yogyakarta sebagai tempat wisata unggulan yang menyajikan berbagai keindahan alam. Pantai Parangtritis ini selalu menjadi tujuan wisatawan, terutama saat perayaan-perayaan hari besar. Namun sudah bukan menjadi rahasia lagi. Pantai Parangtritis ternyata memiliki cerita mistis di balik keindahannya. Sama seperti tempat-tempat keramat lainnya, tempat wisata Pantai Parangtritis juga menjadi salah satu tujuan bagi pemuja untuk melakukan ritual pasugihan. Disebut sebagai gerbang menuju kerajaan Nyai Roro Kidul, Pantai Parangtritis terkenal juga sebagai tempat praktik pasugihan bagi orang-orang yang menginginkan kekayaan 7 keturunan dengan memilih jalan pintas dan menjadi budak pasugihan. Dengan mempersembahkan diri dan mengabdi kepada Nyai Roro Kidul, konon pelaku praktik pasugihan bisa mendadak kaya 7 keturunan melalui pasugihan Pantai Parangtritis ini. Berdasarkan mitos yang banyak beredar, orang yang melakukan pasugihan Pantai Parangtritis ini awalnya harus menyerahkan sesembahan berupa perlengkapan sesajen. Sesajen ini kemudian dipersembahkan kepada Nyai Roro Kidul yang disebut sebagai makhluk gaib penghuni Pantai Parangtritis Yogyakarta. Singkat cerita, jika sesajen diterima dan pelaku pasugihan ini mendapatkan restu dari Nyai Roro Kidul, permintaan menjadi kaya 7 turunan dari orang yang melakukan pasugihan Nyai Roro Kidul akan melakukan kontrak mati atau kontrak gaib. Terlepas benar tidaknya cerita itu, ritual pasugihan Nyai Roro Kidul ini juga disebut membutuhkan tumbal atau yang biasa disebut memakan tumbal. Mereka atau setiap orang yang melakukan ritual pasugihan Pantai Parangtritis ini harus bersedia menjadi budak Nyai Roro Kidul dan dituntut untuk memberikan tumbal sebagai imbalan dari kekayaan yang diperolehnya. Sebagai konsekuensi dari jalan pintas yang dipilih pelaku pasugihan ini, mereka dituntut mempersembahkan tumbal pasugihan berupa nyawa manusia. Bahkan tumbal yang dimaksud adalah orang terdekat atau orang-orang tersayang
yang masuk dalam barisan keluarga pelaku pesugihan itu sendiri. Dengan berbagai cerita tersebut, tetap tidak menyarankan agar orang-orang terjerumus ke dalam lingkaran hitam. Selain menyerahkan sesajen pesugihan, isyarat yang paling berat untuk menjadi kaya 7 keturunan dengan pesugihan Nyai Roro Kidul ini adalah kewajiban tumbal manusia yang harus dipenuhi. Begitu terkenalnya Nyai Roro Kidul di jagat supranatural dan jagat pesugihan, banyak orang yang telah menjadi pengikut Nyai Roro Kidul dengan jalan pintas. Dan bagi kalian yang berkeinginan bertemu dengan Nyai Roro Kidul, berikut ini adalah mantra pemanggilan Nyai Roro Kidul. Hangga Purwo Jati Winantu Puji Rahayu Duh Kanjeng Ratu engkang lenggah ing duparing Samudra Kidul engkang ratoni sagang para lelembut dumawuh lengkehe jurang puncak ing gunung guntur ing wareh sulaning toya sami gelaraken waton ing reksa gung selo gung sinebat para leluhur ingkang manggen ing Jawa ning bumi lan lebete bumi uwa jabang bayine dengan menyebut nama kita nyuwun dipun ruwat saking panandang kawula ning para leluhur engkang lenggah ing Gunung Pedot lan Bumi Kerto nyuwun kaparing rejeki sugih lantaran arta bondo dadosa sebabing kamulyan. Cara mengamalkannya yakni pada hari Selasa Kliwon sediakan ubur rampe kembang setaman beserta pisang raja atau 1 cengkeh dan kemenyan. Baca mantra sebanyak 44 kali dan tunggu kedatangan Kanjeng Ibu Ratu Laut Kidul. Cara memanggil Nyai Roro Kidul ini sangat tergolong mudah melalui amalan dan ritual yang bisa mendatangkan sosok beliau dalam mimpi, yakni adalah bacaan mantra kejawen seperti berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bi'itsmin zat dalimo putih gumilang cahyaning suci ing wisasa patih sang wulung ya Kanjeng Ratu sang yaning hajat dateng Nyai Roro Kidul rawuh kaajeng Gusti Wali tunggal laluhur wayana Syekh Kudratullah sumerep ing genuruwah saking Laut Kidul dupe ciri wali purwo tanpa wekasan ing impenku tusta utsmaningal tutuping atur kersane Allah Ta'ala. Cara mengamalkan mantra tersebut agar dapat digunakan sebagai cara memanggil Nyai Roro Kidul yaitu diawali dengan puasa weton, kemudian dilakukan sholat tahajud dan sholat hajat masing-masing 2 rakaat, kemudian bacakan mantra doa di atas untuk memanggil sosok Nyai Roro Kidul sebanyak 99 kali. Setelah tertidur, Anda akan bertemu dengan sosok Kanjeng Ratu penguasa pantai selatan. Jika Anda memiliki kemampuan lebih dalam bidang spiritual atau supranatural, Anda bisa meminta beberapa ajian seperti ajian pengasihan, mantra pelet,
pusaka sakti dan mustika yang dimiliki oleh beliau Nyi Roro Kidul. Sebenarnya kalau bicara ke arah situ, saya ini hanya memiliki tugas untuk memberikan pertolongan atau membantu.